Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlia dengan NIM 119206655 dari semester 5 kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai lipid dan struktur lipid, di mana yang pertama kita akan membahas definisinya, kemudian yang selanjutnya sifat umum, lalu fungsi, dan yang terakhir kita akan membahas klasifikasi lipid. Untuk yang pertama, lipid merupakan asal kata dari bahasa Yunani yang berarti lipos, yang memiliki makna lemak. Nah, lipid ini merupakan beberapa zat organik yang bersifat nonpolar, kemudian hidrofobik, atau bisa disebut sifatnya itu tidak bisa larut di dalam air. Nah, teman-teman, untuk sifat umum dari lipid ialah yang pertama, tidak larut di dalam air. Kemudian yang kedua ialah hanya larut apabila terdapat pelarut organik seperti benzana, ether, aseton, kloroform, dan lain-lain. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga yakni mengandung unsur-unsur karbon, kemudian hidrogen dan oksigen. Lalu, sifat yang selanjutnya apabila lipid terhidrolisis maka hasilnya akan menjadi sebuah asam lemak. Nah, untuk sifat yang terakhir ialah lipid berperan dalam metabolisme tumbuhan ataupun pada hewan. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya ada fungsi lipid, di mana fungsi lipid ini yang pertama ialah untuk komponen membran sel, kemudian sebagai pelindung dinding sel, lalu yang selanjutnya ada penyekat panas ataupun insulator, lalu sebagai sumber ataupun simpanan energi, kemudian ada berfungsi untuk pelarut vitamin seperti A, D, E, dan K, dan fungsi terakhir ialah sebagai komponen hormon atau steroid. Nah, di slide selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid ini terdiri dari 4 jenis, yakni ada asam lemak, kemudian gliserida, lalu ada lipid kompleks, dan yang terakhir ada non-gliserida. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang asam lemak. Asam lemak ini merupakan asam lemak merupakan asam monokarbosilat rantai panjang, di mana rentang ukuran dari asam lemak ialah C12 sampai C24. Berdasarkan jenis ikatnya, asam lemak dibagi menjadi dua, ada asam lemak jenuh dan ada asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang memiliki ikatan, contohnya asam oleat dan asam linoleat. Nah, lemak jenuh ini dapat ditemukan pada kacang, alpukat, dan minyak zaitun. Kemudian, asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang sama ikatan karbon pada rantai karbonnya, berupa ikatan tunggal, di mana contohnya dapat kita temukan pada daging, kemudian produk susu, keripik, dan makanan lainnya. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ialah jenis lipid gliserida. Gliserida dibagi menjadi dua, ada gliserida netral dan fosfogliserida. Gliserida netral merupakan ester antara asam lemak dengan gliserol yang berfungsi sebagai simpanan energi, berupa lemak ataupun minyak. Nah, yang selanjutnya ada fosfogliserida, di mana merupakan lemak yang termodifikasi karena fosfat mengganti salah satu rantai asam lemak. Nah, fungsi dari fosfogliserida ini yakni sebagai komponen penyusun membran sel ataupun sebagai agen emulsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas lipid kompleks, di mana lipid kompleks dibagi menjadi dua macam, ada lipoprotein dan glikolipid. Lipoprotein adalah kompleks larut antara molekul lipida dan protein yang berfungsi untuk mentransfer lipida dan kolesterol pada semua vertebrata, termasuk pada insekta juga. Nah, kelompok lipoprotein ini
dapat disintesis di dalam usus maupun di membran sel. Yang selanjutnya ada glikolipid, di mana ini merupakan molekul-molekul lipid yang mengandung karbohidrat yang biasanya pula sederhana seperti galaktosa atau glukosa. Nah, untuk yang selanjutnya ialah lipid jenis non-gliserida, di mana dibagi menjadi 3 kelompok. Ada sphingolipid, kemudian ada steroid, dan ada lilin atau wax. Nah, yang pertama ada sphingolipid, yang merupakan lipida membran yang mempunyai struktur pada bagian kepala yang bersifat polar dan bagian ekor yang bersifat non-polar. Nah, sphingolipid ini dapat ditemukan hampir di seluruh jaringan manusia yang terdapat di jaringan syaraf, sistem syaraf pusat, yang khususnya itu di dalam zat putih di otak. Selanjutnya ialah kelompok non-gliserida kedua, yakni steroid, yang merupakan senyawa organik yang mengandung 4 cincin yang terdiri atas 3 sikloheksana dan 1 siklopentana, di mana keempat lingkar ini diberi petunjuk dengan huruf besar yakni A, B, C, dan D, di mana atom-atom karbon dalam struktur kimia steroid ini diberi nomor yang dimulai dari lingkaran A menuju ke lingkaran D. Nah, untuk kelompok non-gliserida yang terakhir ialah lilin atau bisa disebut wax, di mana lilin merupakan ester asam lemak dengan monohidroksi alkohol yang mempunyai rantai karbon panjang antara 14 sampai 34 atom karbon. Nah, lilin ini memiliki sifat tidak larut dalam air. Nah, maka dari itu, pada tumbuhan, lilin digunakan sebagai lapisan pelindung terhadap air, mulai pelindung buah ataupun daun, dan digunakan juga sebagai sekresi. Nah, sedangkan pada organisme lain, misalkan hewan, lilin digunakan sebagai pelindung kulit ataupun bulu. Nah, teman-teman, sekian dari presentasi mengenai lipid dan struktur lipid. Semoga semua yang telah saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf sebelumnya apabila ada banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.